Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kali ini kita masuk pada pelajaran yang keempat tentang anggota tubuhku. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita awali dengan berdoa. Anak-anak, ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anggota tubuh ini. Bimbinglah aku agar selalu menggunakan anggota tubuhku untuk berbuat baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi kali ini kita belajar tentang anggota tubuhku. Anak-anak, tubuh manusia terdiri atas banyak anggota seperti mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan yang lainnya. Setiap anggota tubuh mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tuhan menganugerahkan anggota tubuh sebagai kelengkapan diri kita masing-masing dan harus dipergunakan untuk perbuatan yang baik. Oleh karena itu, anak-anak, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita anggota tubuh untuk dapat bekerja, berjalan, berbicara, melihat, bermain, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar dua orang anak sekolah. Jadi anak-anak, Tuhan memberi kita anggota tubuh. Setiap anggota tubuh berguna. Ada dua mata untuk melihat, ada dua telinga untuk mendengar, ada dua tangan untuk bekerja, ada dua kaki untuk berjalan, ada satu hidung untuk bernafas, satu mulut untuk berbicara dan berdoa. Jadi anak-anak, anggota tubuh kita harus dipergunakan untuk perbuatan yang baik. Oke anak-anak, berikut marilah kita mendengarkan sebuah cerita. Pada suatu hari terjadi pertengkaran di antara anggota-anggota tubuh. Siapa yang paling berjasa di antara mereka? Setiap anggota tubuh berseru bahwa dialah yang paling berjasa. Tangan berkata, "Akulah yang paling berjasa. Kalau mau makan, tanganku yang memasukkan makanan ke mulut." Lalu mulut menjawab, "Hai tangan, jangan sombong. Ya akulah yang mengunyah makanan dan menelan makanan hingga masuk ke perut. Jadi aku yang paling berjasa." Kemudian kaki meloncat dan berkata, "Hahaha, aku yang paling berjasa. Mau ambil makanan, akulah yang berjalan. Mau meloncat, menari, pergi ke sekolah, atau bermain di taman, akulah yang berjalan." Lalu hidung pun berteriak, katanya, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang mencium sedapnya makanan. Aku yang membau wanginya bunga ketika kita berjalan di taman." Telinga tidak mau kalah, katanya, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang mendengar nasihat guru dan orang tua. Aku yang mendengar panggilan mama." Lalu
mata pun ikut berkata, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang melihat segala sesuatu. Aku yang melihat makanan di meja. Kalau tak ada aku, semua akan gelap." Tiba-tiba, stop, stop. Kepala berkata, "Semua anggota tubuh berjasa. Apakah tangan bisa mengambil makanan kalau kaki tidak berjalan? Apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan makanan ke mulut? Hidung mencium sedapnya makanan, tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentu makanan tidak akan sampai ke mulut. Telinga mendengar nasihat guru, tapi kalau tangan dan kaki tidak bekerja, nasihat guru percuma." Jadi, semua anggota tubuh berjasa. Semua harus bekerja sama. Baik anak-anak, itulah cerita singkat tentang anggota tubuh. Jadi anak-anak, setiap anggota tubuh dianugerahkan Tuhan dan semuanya itu penting dan berjasa. Tidak ada yang lebih berjasa. Anggota tubuh saling bekerja sama dan saling membantu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menganugerahkan anggota tubuh untuk dapat berjalan, bekerja, berbicara, melihat, bernafas, bermain, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita membaca kitab suci tentang nasihat Rasul Paulus tentang anggota tubuh, diambil dari kitab 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 20. Kita dengarkan bersama-sama. Tubuh terdiri dari banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikianlah bacaan kitab suci tentang nasihat Rasul Paulus tentang anggota tubuh. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya, dari bacaan tadi, apa saja anggota tubuh? Coba anak-anak sebutkan. Ya, jadi anggota tubuh itu seperti mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Baik, dari bacaan tadi, bolehkah anggota tubuh saling mengejek? Tentu tidak boleh, ya anak-anak. Jadi, anggota tubuh itu berada dalam satu tubuh. Mereka harus saling bekerja sama. Anak-anak, siapa yang memberikan anggota tubuh? Iya, yang memberikan kita anggota tubuh adalah Tuhan. Jadi anak-anak,
Tuhan telah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara, dan tangan untuk memegang, dan kaki untuk berjalan. Baik, anak-anak, Tuhan sangat senang ketika kita menggunakan anggota tubuh yang diberikannya untuk berbuat baik bagi orang lain. Contoh, tangan selain kita memegang pensil, memegang ballpoint, memegang buku untuk membaca, tapi tangan juga harus digunakan untuk perbuatan yang baik. Contohnya, kita ketika mata melihat teman yang jatuh, tangan dan kaki harus bekerja sama. Kaki berjalan menuju ke teman yang jatuh dan tangan menolong teman yang jatuh dengan mengangkat teman itu. Kaki juga harus digunakan untuk perbuatan yang baik. Kalau menendang teman, itu bukan perbuatan yang baik. Jadi kaki digunakan untuk perbuatan yang baik. Contohnya, ketika dipanggil Bapak atau Mama, kaki setelah telinga mendengar, kaki harus cepat-cepat berjalan menuju ke Bapak dan Mama yang memanggil kita. Oke anak-anak, mari kita renungkan bersama. Apakah aku sudah menggunakan anggota tubuhku untuk perbuatan yang baik? Anak-anak, untuk diingat, anggota tubuhku anugerah Allah. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita. Kita tutup dengan berdoa. Sekali lagi Ibu minta anak-anak ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku memiliki anggota tubuh. Bantulah aku untuk menggunakannya dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Ibu berharap kalian tetap belajar di rumah. Dan jangan lupa berdoa. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Sampai berjumpa.